memang ada aturan undang-undang yang tidak tertulis untuk melindungi atau kebal hukum kepada presiden dan wakil presiden dan mantan atau keluarga mantan presiden dan wakil presiden. Dan itu dalam sejarah Republik Indonesia sudah banyak sekali contohnya. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Jokowi dan sekeluarga tiba-tiba dilaporkan ke KPK. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu, Pak Jokowi sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke KPK terkait kolusi dan nepotisme soal putusan di MK. Karena kental sekali nuansa kekeluargaannya, karena waktu itu ketua MK adalah Paman Usman atau pamannya Gibran, yang kemudian mengubah undang-undang supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu. Lalu kemudian pada 10 Januari 2022 lalu, ini Pak Jokowi juga sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke KPK terkait kasus korupsi. Dan bulan Januari 2025 ini untuk yang ketiga kalinya itu juga kembali dilaporkan, dan ini nampaknya dipicu oleh data atau momentum OCCRP. Tapi pada akhirnya meskipun sudah bolak-balik dilaporkan, meskipun data-datanya sudah sangat lengkap dan sangat jelas sekali, logika awamnya juga sudah bisa kita pahami dengan mudahnya, tapi pada akhirnya nampaknya ini memang tidak akan diproses. Karena bagaimanapun gitu ya, KPK hari ini itu kan memang paket pimpinan KPK yang waktu itu dipilih dan direkomendasikan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan selain itu, selain paket pimpinan KPK yang dipilih oleh Pak Jokowi, nampaknya di Indonesia ini ada satu aturan tidak tertulis gitu ya, yang secara sah dan diakui, diyakini, disepakati oleh semua pihak bahwa ada aturan terkait keluarga mantan presiden yang tidak boleh diotak-atik atau kebal hukum untuk masalah apapun, apalagi cuma kasus korupsi. Dan itu sudah ada contohnya gitu ya, mulai dari Pak Soeharto, SBY, itu kan banyak sekali kasus-kasus korupsinya, tapi pihak keluarganya ya aman-aman aja gitu. Kurang jelas apa soal Hambalang misalkan gitu kan. Sudah sangat jelas sekali dari ketua, bendahara, kena masuk semua ke KPK. Tapi hanya ada putra mahkota yang tidak terkena atau tidak ikut menjadi tersangka. Padahal ini diputuskan bersama-sama. Kurang jelas apa. Tapi karena memang ada ada aturan kebal hukum untuk presiden dan mantan presiden sekeluarga, maka ya putra mahkota itu menjadi aman-aman saja sampai sekarang. Meskipun namanya sudah tidak dibicarakan, sudah tidak muncul-muncul lagi karena digantikan sama putra yang lain gitu ya. Tapi kan kasusnya itu sangat jelas sekali, mudah dipahami oleh semua orang. Karena kalau dari ketua partai, kemudian bendahara kena gitu ya, wakil sekjennya kena, masa iya gitu ya salah satu pengurusnya tidak kena. Dan itu sudah ada buktinya. Di keluarga Pak Soeharto juga kurang lebih sama gitu ya. Jadi ya Pak Jokowi sekeluarga ya, meskipun banyak orang tidak suka, ya samalah seperti banyak orang tidak suka dengan Pak SBY atau Pak Soeharto gitu. Tapi ya pada prinsipnya memang di negara kita itu ada aturan-aturan yang tidak tertulis, dan itu nampaknya sudah tidak bisa diotak-atik lagi, sudah tidak bisa lagi menyentuh keluarga presiden atau keluarga mantan presiden. Di kasus keluarga Pak Jokowi itu juga sebenarnya kan mudah sekali untuk kita lihat ada kasus di dalamnya, seperti misalkan kasus jet pribadi Kaisang. Itu jumlahnya atau nominalnya jauh lebih besar dibandingkan soal suap Harun Masiku kepada Bawaslu, kepada KPU gitu ya, komisioner KPU. Udah lebih besar tuh, nilainya miliaran rupiah, dan jelas itu adalah sebuah gratifikasi gitu ya. Itu kalau Kaisang kader PDI Perjuangan udah pasti masuk dia, udah pasti langsung jadi tersangka gitu kan. Nggak ada keraguan terkait kasus jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dan istrinya. Itu adalah benar-benar kasus gratifikasi atau korupsi. Dan KPK sebelumnya kan ketika ditekan atau mendapatkan tekanan masyarakat, kan KPK katanya akan berkirim surat kepada Kaisang. Cuma nggak tahu alamatnya di mana. Itu kan cuma omong kosong aja gitu kan. Itu cuma mau bodoh-bodohin kita aja gitu. Karena bagaimanapun Kaisang ini kan anak presiden. Ya iya, masa gitu. Masa KPK nggak tahu alamatnya?
Apalagi anak-anak yang lain gitu, apalagi orang-orang yang lain nih tambah nggak tahu. Tapi kan faktanya nggak begitu. KPK selalu tahu alamat masing-masing orang, sekalipun mereka bukan anak presiden. Nah, tiba-tiba ketika menyangkut soal anak presiden, KPK tiba-tiba nggak tahu alamatnya, nggak tahu mau dikirim kemana. Dan dari kasus jet pribadi Kaesang gitu ya dan Erina Gudono, secara penjelasan atau klarifikasi yang disampaikan oleh Kaesang di salah satu gedung KPK, bukan di gedung utamanya gitu ya, itu kan penjelasannya hanya menyasar masyarakat awam, hanya menyasar untuk meredakan masyarakat Indonesia. Karena alasan nebeng itu cuma mematikan atau menyasar logika awam saja gitu. Secara hukum itu tetap tidak bisa menyelesaikan persoalan seharusnya gitu ya. Di mata hukum ya tetap salah. Mau ente nebeng, mau numpang, mau nyewa lebih murah dan sebagainya, atau nyewa diskon atau dikasih voucher dan sebagainya, yang namanya gratifikasi ya tetap saja itu gratifikasi. Dan meskipun nilainya sudah mencapai miliaran rupiah karena terbangnya dari Jakarta ke Amerika sana gitu ya, tapi kan tetap saja ini tidak diproses oleh pihak KPK, dan itu adalah satu contoh atau bukti yang secara pembuktian mudah sekali untuk dibuktikan, mudah dan gampang sekali untuk dibuka data-datanya ke media, tapi kan faktanya sampai sekarang itu kemudian nampak dilupakan gitu. Seperti tidak pernah ada. Itulah yang menjadikan saya sangat yakin sekali bahwa memang ada aturan atau undang-undang tidak tertulis kepada keluarga presiden dan keluarga mantan presiden untuk tidak diotak-atik terkait masalah apapun, apalagi hanya masalah kasus korupsi. Kalau tindakan kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya mungkin bisa itu diproses, tapi kalau cuma korupsi nampaknya itu bisa diatur atau ya diselesaikan secara kekeluargaan saja gitu kan. Jadi Pak Jokowi dan sekeluarga mau dilaporkan berkali-kali sekalipun itu nggak akan ada gunanya gitu. Karena ya memang ada aturan tidak tertulis tadi, ada undang-undang yang tidak tertulis yang kemudian diyakini dan disepakati oleh semua pihak. Karena kalau kita menggunakan logika awam saja gitu ya terkait anak-anak Pak Jokowi yang hari ini tiba-tiba menjadi konglomerat baru gitu ya, tasnya wah harganya ratusan juta rupiah gitu ya, bajunya puluhan juta rupiah, sandalnya jutaan rupiah, yang sekali makan bisa jutaan dan puluhan juta rupiah. Emang kalian pikir dari mana gitu? Tapi semua kecurigaan-kecurigaan tadi terkait bisnis-bisnis anak Pak Jokowi yang banyak sekali tutup atau bangkrut, seperti misalkan martabak atau pisang gitu ya, jualan pisang yang tutup nyaris semuanya. Memang masih ada, tapi nyaris semuanya tutup di berbagai titik atau daerah. Tapi kan kemudian tidak sebanding dengan harta kekayaannya yang tiba-tiba meningkat. Bagaimana logikanya gitu? Untuk satu usaha yang seharusnya mereka sukses gitu ya, seharusnya mereka nggak ada kendala, tapi kemudian tutup di mana-mana, sementara kekayaannya naik. Ini baru anak Pak Jokowi, anak Presiden Pak Jokowi gitu ya. Yang lain nggak bisa. Kalau ada usaha kita yang bangkrut atau tutup, ya pasti kekayaan kita berkurang, pasti itulah. Tapi logika yang begitu sederhana sekalipun itu kemudian tidak juga mampu membuat pihak KPK atau aparat kita menjadi mencurigai keluarga Pak Jokowi. Ya karena kembali tadi, karena memang sudah kebal hukum. Dan kalau itu kan masih masih analisa atau kemudian logika gitu ya. Tapi di fakta persidangan sekalipun terkait adanya tambang Blok Medan gitu ya yang katanya milik keluarga Pak Jokowi sudah menjadi satu fakta persidangan, disampaikan di persidangan, tapi kan juga tidak diproses oleh pihak manapun dari Kejaksaan Agung ataupun KPK. Nggak ada tuh. Apakah KPK nggak tahu? Pasti KPK tahu. Lawang sudah ada fakta persidangannya. Itu kalau ditelusuri ya pasti ada gitu. Tapi ya nggak mungkin kemudian diproses. Makanya kemudian KPK kemarin menanggapi data OCCRP, KPK hanya bilang ya masih menunggu laporan dari masyarakat. Dan itu ya cuma omong kosong saja. Karena kalaupun misalkan dilaporkan, ya tetap nggak akan diproses. Ini buktinya gitu. Sudah dilaporkan 3 kali ya sudah biarkan saja gitu. Jadi ini menjadi satu cerita yang lucu gitu. Sudah menjadi satu fakta persidangan, tapi kemudian KPK masih menunggu laporan. Kan sebenarnya tugas mereka untuk kemudian membuka dan mencari tahu, bukan menyimpan dan membiarkan.
Tapi ya memang pada ujungnya ini memang soal aturan tidak tertulis tadi, bahwa memang ada aturan undang-undang yang tidak tertulis untuk melindungi atau kebal hukum kepada presiden dan wakil presiden dan mantan atau keluarga mantan presiden dan wakil presiden. Dan itu dalam sejarah Republik Indonesia sudah banyak sekali contohnya. Sudah ada kasusnya, tapi kemudian keluarga presiden aman-aman saja. Dan ya itu baik, ada baiknya, ada tidak baiknya, tapi ya sebaiknya kita lebih paham bahwa undang-undang tidak tertulis ini ada gitu. Sehingga kita tidak membuang-buang energi untuk melaporkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Yang paling memungkinkan dilakukan oleh masyarakat atau kita semua hanya sanksi sosial. Karena kalau soal laporan kepada KPK, kepada aparat penegak hukum, itu nggak ada gunanya. Jadi buat siapapun yang melakukan pelaporan kepada KPK kemarin, sebaiknya data-data itu dibuka saja ke media atau kepada publik gitu. Karena nggak ada gunanya dilaporkan ke KPK. Karena pada akhirnya itu nggak akan diproses dan hanya akan masuk ke kantong sampah saja gitu. Sama seperti laporan, seperti lamaran-lamaran orang yang mencari kerja gitu ya, yang titip-titip di satpam, ujung-ujungnya juga nggak akan dibaca sama pimpinan atau HRD-nya. Itu kurang lebih sama lah seperti soal kasus-kasus korupsi presiden dan mantan presiden di Indonesia. Tidak akan diproses karena bukti-buktinya dari presiden-presiden sebelumnya juga demikian. Dan ini bukan hanya soal Jokowi saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.